Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas tentang bagaimana cara membuat dan menyusun suatu laporan audit hukum. Ya. Sesi kali ini akan dibagi menjadi 6 series ya, tentang legal audit, di mana ada 6 lembar kerja yang harus dibuat. Ya. Mari kita lihat daftar lembar kerjanya apa aja. Ya. Jadi lembar kerja yang pertama itu namanya kerangka acuan kerja audit hukum. Ya. Lalu yang kedua adalah tim dan jadwal kerja audit hukum. 2 tahapan ini akan masuk ke dalam tahapan pra audit. Sehingga sebelum kita melakukan audit, paling nggak kita harus memastikan apakah audit yang hendak kita lakukan ini kerangkanya sudah jelas. Identitas para pihaknya siapa? Tujuannya audit apa? Apa yang hendak dijawab? Ya, pokok permasalahan apa yang hendak dijawab oleh legal audit ini? Kenapa harus demikian? Karena legal audit merupakan proses yang panjang dan ekstensif. Ya, bayangkan saja kita harus mengaudit suatu perusahaan yang sifatnya dinamis. Ya, karena kita bukan KPK, kita bukan pihak kepolisian, kita nggak bisa memberhentikan kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, bagaimana caranya kita mengaudit sesuatu yang dinamis ya, terus bergerak? Ya, kita hari ini audit 10 kontrak, tapi besok atau setiap hari berjalannya audit ada kontrak-kontrak baru. Bagaimana kita melakukan itu kalau kita tidak punya yang namanya kerangka acuan kerja dan juga ini bagian tim dan jadwal kerja. Jadi nanti akan ada bagian yang kita cut gitu ya, di mana ada cut off time tentang penerimaan dokumen. Artinya apa? Setelah tanggal tersebut dokumen tidak bisa lagi kita terima, dan sejak tanggal tersebut proses audit akan segera dimulai. Ya. Jadi untuk mempersingkat, hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pra audit hukum dulu. Oke ya. Jadi lembar kerja 1, kerangka acuan kerja audit hukum. Nah, apa saja yang tertera atau harus dicatat atau penting untuk dijalankan dalam tahap ini? Ya. Ketika kita mulai proses audit hukum di Ansugi, biasanya kita datang ya atau visit ke perusahaan klien. Itu banyak alasannya. Pertama, kalau perusahaan yang sudah mau diaudit itu biasanya skalanya cukup besar. Ya. Skalanya cukup besar sehingga kegiatannya juga banyak, direkturnya pasti juga repot ya. Sehingga nggak mungkin atau kecil kemungkinan kita baru sekali ya, dari mungkin belasan audit yang kita lakukan baru sekali auditnya itu klien datang ke sini. Jadi biasanya selalu di luar. Kita datang keluar, biasanya team of 4 ya, 4 orang kita datang, 1 partner, 1 associate, 2 paralegal, atau 2 partners, 1 associate dan 1 paralegal. Ya, tergantung nanti posisi kalian di mana, kalian akan menduduki salah satu dari posisi ini. Ya. Nah, lalu apa Pak? Apa yang kita harus lakukan setelah kita datang? Ya, kita harus buka ya lembar kerja pertama. Kita print dulu paling nggak lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Lalu kita tulis tangan. Nanti kita betulin di kantor. Ya. Kenapa harus tulis tangan? Kenapa Pak? Nggak diketik saja. Ini ada aspek psikologisnya ya. Gimana pun juga kalau misalnya kita ngobrol sama orang, lalu orangnya main HP, apa enak? Atau orangnya sibuk dengan alat elektronik, ya ngetik apa, kita nggak tahu. Ya, maksudnya audiens nggak bisa tahu kita ini beneran lagi mencatat apa yang dia sampaikan atau kita buka tab lain gitu. Di sini prinsipnya sama. Jadi kita harus membuat juga klien merasa senyaman mungkin. Karena apa? Kalau dia tidak merasa nyaman, maka dia tidak akan merasa secure enough untuk disclose masalah-masalah yang dia hadapi. Kalau dia nggak fully disclose, maka pokok permasalahan kita nggak bisa lengkap. Kalau pokok permasalahan nggak lengkap, ketika nanti setelah akhir bulan ketiga dipresentasikan, pasti ada pertanyaan yang miss untuk dijawab. Ya, jadi proses audit hukum ini prosesnya cukup panjang dan tidak murah.
sehingga kita harus all out. Ya, kita bukan ngelihat saya terima berapa, asosiat terima berapa, atau kalian digaji berapa, tapi lebih ke klien sudah berkorban berapa, bayar berapa untuk bisa mendapatkan satu buku ini. Makanya kita harus membuat dengan sangat hati-hati, termasuk aspek pendekatan psikologisnya kita harus pertimbangkan. Ya. Nah, di lembar kerja pertama kita melihat adanya identifikasi tujuan penugasan audit hukum. Ya. Jadi lembar kerja pertama ini juga deklarasi dimulainya rapat permulaan untuk penyelenggaraan audit hukum. Jadi kita harus tahu nih pemberi kerjanya siapa, ya, identitas namanya, perusahaannya, lalu juga auditinya atau target auditnya siapa. Pak, kenapa kok dibedakan? Bukankah biasanya audit ini diperlukan atau diberikan oleh orang yang sama untuk keperluan internalnya dia? Jadi direktur PTA memberikan tugas kepada kita untuk mengaudit PT-nya sendiri. Kenapa harus dipisah? Satu, audit hukum tidak hanya dilakukan untuk keperluan internal saja, tapi bisa juga untuk keperluan akuisisi, ya, merger akuisisi dan kawan-kawan. Yang nanti mungkin kita bahas di lain waktu. Jadi belum tentu identitasnya sama. Bisa jadi PT-nya beda. Kedua, biasanya juga direktur yang memberi kerjaan itu mau tahu beres. Dia mau keluar duit banyak karena dia mau tahu beres. Kalau habis dia keluar duit, kita lalu repotin beliau dengan urusan-urusan kecil, minta dokumen, kita kontak secara intens, maka kita akan mengganggu waktunya. Ya, maka dari itu kita bedakan. Jadi meskipun PT-nya sama, nanti PIC-nya beda. Nanti saya biasanya selaku penanggung jawab akan minta, Pak, bisa nggak kita minta satu orang penanggung jawab nih, jangan Bapak, kita nggak mau ngerepotin. Siapa aja boleh, orang yang dipercaya untuk pegang dokumen atau melakukan serah terima dokumen. Kenapa harus dipercaya? Karena kita nggak mau nanti ketika beliau sudah menunjuk orang, dokumen diberikan ke orang tersebut, lalu dioper ke kita, di tengah-tengah ada dokumen yang diambil, dikopi atau segala macam, lalu itu jadi masalah, nanti disalahkan kita, ya. Wah, ini gara-gara Pak Michael minta saya untuk nunjuk orang, padahal saya nggak punya orang yang cukup dipercaya. Nah, kalau nggak punya orang yang cukup dipercaya, ada dua pilihannya. Satu, harus mau repot sendiri, ya. Kedua, ya kita batalkan saja audit ini, karena nggak akan efektif kalau PIC yang diberikan ke kita ini, satu, terlalu sibuk, ya, atau kedua, tidak kooperatif dalam memberikan data. Pasti nanti datanya bolong-bolong. Jadinya apa? Jadinya PIC tersebut nanti akan ditembak-tembakin lah sama direktur ketika presentasi. Loh, waktu tanya, ngomong kita, loh, dokumen saya nggak seperti ini aslinya. Pak, ini yang kita terima, Pak. Loh, kita terima dari siapa? Si ini. Ditanya, kamu kok nggak kasih? Wah, itu nanti malah nggak enak ya secara internal. Ada sih yang pakai untuk legal audit sebagai sarana untuk menertibkan orang-orangnya, ada. Tapi itu kan alasan tambahan ya, alasan sekunder, bukan yang primernya. Kalau mau negur bawahan, nggak harus caranya pakai legal audit. Oke ya. Jadi kita tahu pemberi kerja dan auditi bisa berbeda meskipun PT-nya sama. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke 5W1H. Ya, why-nya mengapa? Itu pokok permasalahan. Kenapa harus diadakan legal audit dalam perusahaan ini? Alasannya banyak, ya. Bisa mengenai kewajiban tanggung jawab direksi komisaris, mereka belum tahu itu. Mungkin komisarisnya masih sering tanda tangan karena komisarisnya itu orang tua sendiri dan lain hal. Lalu, apakah wajib lapor tenaga kerja? Ya, ini isu-isu hukum yang umum. Lalu kebanyak lagi nih aset material, ya. Lahannya pabrik, mobil, lalu mungkin merek, tapi merek itu nanti masuk KI, ya. Itu aset-aset seperti itu masih menggunakan atas nama pribadi dan tidak ada hubungan hukum antara pribadi dan PT. Belum bikin kontrak sewa, ya, belum bikin kontrak cicilan, atau kalau misalnya PT nyicil ke pribadi dan lain sebagainya. Itu efeknya apa? Ya, itu bisa kita cari tahu. Lalu perjanjian-perjanjian, ya, perjanjian ini ada dua bentuk yang bisa ditanyakan. Pertama, apakah perjanjian ini mengandung kecacatan secara formil? Ya, masanya berlaku sudah habis,
pihaknya salah ya, individu kontrak dengan PT lain gitu, bukan individu sebagai direktur tapi individu sebagai individu. Atau kita melihat di isinya, apakah isi perjanjian ini secara hukum relatif aman. Tapi bukan itu nanti pertanyaannya, tapi jawabannya kita nggak gitu ya, karena relatif aman tuh opini, dan opini itu bukan opini hukum. Kita nggak bisa menjamin aman tidak amannya suatu hal. Relatif itu berapa persen? Kalau itu pakai persen, ambilnya dari mana perhitungannya? Maka nanti yang kita rephrase dalam pokok permasalahan adalah risiko apa saja yang mungkin timbul dengan isi perjanjian demikian. Contoh, perjanjiannya penting nih, ya. Kalau nggak ada perjanjian ini, nggak ada perjanjian distributorship ini, perusahaan nggak bisa jalan. Nah, kita akan catat resiko apa saja yang mungkin timbul dengan perjanjian yang misalnya hanya diperbarui setiap 1 tahun sekali, ya, nggak ngikat secara lama. Kedua, mungkin bisa diputus secara sepihak. Nah, hal-hal ini yang kita bahas. Jadi tergantung pokok permasalahannya. Bayangkan saja kalau misalnya kita mengaudit perusahaan besar, lalu mereka minta semuanya, ya, semuanya itu diaudit, termasuk isi material perjanjiannya. Perjanjiannya misalnya segini sampai dari pojok kiri sampai pojok kanan, ya, itu kan agak something, ya. Physically possible, tapi tergantung tujuan dan fungsinya belum tentu harus demikian. Kalaupun kita harus ngecek, mungkin kita hanya sempat ngecek formilnya. Kalau mau ngecek materialnya bisa lama, ya. Kecuali kalau memang ada budgetnya dan memang bersedia, ya kita sih nggak masalah. Tapi pada umumnya nggak usah takut buat kalian yang masih akan menjalani intern atau mungkin profesional yang masih baru, ya, itu nggak akan dapat case-case seperti itu. Biasanya perusahaan kalau sebesar itu pasti pakainya law firm yang cukup gede, ya, yang manpower-nya itu ya mungkin 50 ke atas gitu, ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir di masalah itu kalau mau mengaudit aspek perjanjian. Lalu ada juga kalau nggak ada rencana kerja tahunan, laporan tahunan, akibatnya apa, ya? Nggak ada asuransi, akibatnya apa, ya, macam-macam. Lalu apa tujuan penugasan audit hukum? Ya tentunya untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tadi. Lalu where, di mana audit hukum dilaksanakan? Nah, kalau standarnya kita dilaksanakan di tempat klien. Kenapa? Supaya dengan alasan pertama tadi yang sebelumnya, karena perusahaan besar pasti lebih nyaman di tempatnya mereka. Kedua, masalah kerahasiaan data. Karena kalau kita harus ambil dokumen asli, kita harus bikin tanda terima. Dan itu pun resiko di kita, ya. Kalau sampai ada apa-apa, bocor, nggak bisa, misalnya ada anak buah kita lalai, gimana kita pertanggungjawabannya? Hilang satu sertifikat tanah aja gimana itu, ya. Kita baru cuma dibayar berapa, ya, relatively nggak sebanding, ya, meskipun audit hukum itu mahal, tapi nggak sebanding kalau dengan hilangnya dokumen-dokumen krusial. Jadi kita lebih suka kerjanya di sana untuk pengumpulan data, untuk pemrosesan data dilakukan di kantor kita. Jadi udah dicatat pokok-pokok pentingnya apa, baru kita proses di kantor. Itu nanti akan dibahas di lembar kerja 3 dan 4, ya. Lalu when, kapan waktu pelaksanaan penugasan audit hukum, ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal sekian, bulan sekian, ya, yang nanti akan dijabarkan, ya, ditulis ini. Dengan waktu yang nantinya akan ditetapkan melalui lembar kerja kedua. Itu lebih spesifik, ada timeline-nya. Lalu who, ya, siapa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas audit hukum? Tentunya pemberi kerja, ya. Lalu auditi, pemegang saham bila diperlukan kalau kita perlu interview, organ perusahaan, direksi komisaris, ya. Lalu instansi perizinan, dinas tenaga kerjaan, dinas kekayaan intelektual, pihak ketiga bila perlu. Misalnya ini kita mau audit perusahaan yang kita mau akuisisi. Dia ngomongnya dia punya perjanjian dengan misalnya Samsung gitu, ya. Kita harus cek dong, cross check dengan Samsung apakah benar. Karena gampang loh mau forge atau memalsukan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak besar.
Asal tahu nama direkturnya, dicatat, dibikin serapi mungkin, kita pun bisa buat itu. Untuk meyakinkan potensial investor bahwa kita sudah pegang kontrak dengan major players within the industry. Ya, bisa saja. Tapi kan untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi, kita harus cross check dengan Samsung. Lain halnya kalau ini kontrak untuk internal. Kalau mereka mau bohong pun, ya terserah mereka, kan rugi mereka sendiri. Berarti kan kita mengaudit perusahaan yang fiktif. Ya, itu nanti juga akan ada disclaimer-nya. Ya, nanti kita akan lanjut ke sana. Ya, supaya kita nggak disalahin nih kalau perjanjiannya tidak sesuai dengan kebenaran gitu. Lalu how? Terakhir bagaimana penugasan audit hukum dilaksanakan melalui proses step by step berdasarkan penyempurnaan berkelanjutan yang dilakukan oleh auditor hukum, ya, saya, terhadap kerangka acuan kerja dari ASAHI atau Asosiasi Auditor Hukum Indonesia. Ya. Lalu kita move on ke identitasnya auditi. Ya, PT-nya apa, tanggal pendirian kapan, alamat bidang usaha, modal dasar, modal ditempatkan, berapa lembar sahamnya, nilai per lembar berapa, ya, yang terbaru dulu. Nanti untuk lebih mengupas lebih dalam kita akan masuk di bagian lembar kerja 3, 4 dan juga legal opinion-nya nanti. Lalu daftar pemegang saham siapa aja, ya. Kenapa kita pakai daftar pemegang saham? Karena direksi itu wajib, ya, menyimpan daftar pemegang saham. Dengan melakukan audit ini dan dengan punya buku ini, sebenarnya direksi sudah menjalankan tugas tersebut lewat kita. Ya, mau dibilang rencana kerja tahunan juga bisa dimasukin sini. Paling enggak pada tahun tersebut direksi sudah perform atau melaksanakan seluruh tanggung jawab yang dimandatkan oleh Undang-Undang 40 tahun 2007. Lalu ruang lingkup pekerjaan. Kalau di Ansugi kita ambil dari ASAHI punya matriks, lalu kita juga sempurnakan sendiri berdasarkan kebutuhan. Karena size perusahaan yang kita tangani itu biasanya ada di size tertentu. Sedangkan standarnya ASAHI itu biasanya untuk BUMN, sehingga pasti kita tidak perlu serumit itu. Ya, apalagi profil klien kita itu tidak suka hal-hal yang rumit. Jadi kita simplifikasi menjadi 8 aspek, yaitu aspek korporasi, ya, aspek kepatuhan, ketenaga kerjaan, perjanjian material, ya, lalu ada juga kekayaan intelektual, hard asset atau aset-aset material, ya, lalu ada asuransi dan juga sengketa. Ya, asuransi ini apa? Biasanya sering ditanyakan. Asuransi ini masalah pengalihan pertanggungjawaban. Kalau suatu hari kita ditelepon, Pak, gudang saya kebakaran. Kita akan tanya, ada asuransi nggak, Pak? Kalau nggak ada, ya nggak usah diurus, nggak usah lapor polisi, biarkan mengalir saja. Tidak ada gunanya juga diurus. Ya, tapi kalau misalnya ada asuransi, baru lawyer bisa turun. Ya, untuk membantu mengamankan di kepolisian dan juga membantu pengajuan klaim dengan pihak asuransi. Kalau nggak ada asuransi kan ngapain kita melakukan hal-hal seperti itu, ya. Jadi itu juga penting. Aspek sengketa ini biasanya kalau internal ya pengakuan mereka sendiri sih. Tapi kalau untuk kita akuisisi perusahaan lain tentunya kita perlu untuk benar-benar cross check, ya. Apakah benar perusahaan ini bebas dari sengketa, dan kalau ada sengketanya gimana? Karena banyak juga yang namanya frivolous lawsuit atau lawsuit yang tidak berdasar, yang kita nggak perlu takut sebagai calon buyer. Ya. Lalu pernyataan kualifikasinya auditor hukum. Ya, dengan ini saya menyatakan bahwa saya memiliki kualifikasi dan sertifikasi untuk bertindak sebagai auditor hukum dari BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lalu kedua, memahami ketentuan perseroan terbatas. Nah, memahami itu memahami secara komprehensif dan holistik. Ya, apakah Pak saya ini nggak bisa menghafal pasal, Pak? Apakah saya bisa suatu hari ngaku memahami? Bisa-bisa saja, ya. Karena seperti apa ya? Kalau kita waktu di kuliah pasti sering dibilang bahwa pasal bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Nantinya kalau pemahaman kalian sudah mencapai level tertentu, pasti mau nggak mau hafal lah dikit-dikit, ya kan? Kayak modal dan saham di pasal 3945, CSR pasal 74, rencana kerja tahunan, ya, pasal 63, laporan tahunan di pasal 66, kewajiban direksi 92. Ini kan saya jadi hafal, ya kan? Karena apa? Karena sering baca,
ya, dan juga sering pakai di kehidupan sehari-hari, apalagi dalam membantu penanganan dengan klien, ya. Lalu ketiga ya, memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya dan dapat bekerja sama dengan semua pihak. Percuma pemahaman hukum tinggi, tapi nggak kooperatif dengan para pihak. Ya, ini kita pernah handle proses akuisisi yang dimulai dengan legal audit, itu lawyernya sangat kurang. Ya, direkturnya udah kurang, kita minta dia untuk tunjuk lawyer supaya lebih paham bahasa hukum, udah tunjuk lawyer di Jakarta, masih aja sama. Ya, malah lawyernya itu belajar banyak dari associate kita. Jadi ini hal yang apa ya? Mungkin juga salah dari tim kita, cara pengomunikasiannya mungkin belum bagus, ya bisa jadi. Tapi kembali lagi, pemahaman hukum saja ya terbukti tidak cukup. Kan para pihak yang terlibat ini pasti udah SH nih, pasti udah license, pasti udah punya kemampuan di sana. Tapi kalau komunikasinya nggak nyambung karena satu dan lain hal, prosesnya bisa jadi lama. Ya, jadi people skill itu juga penting. Lalu ada lagi 4. Tunduk pada ketentuan standar kompetensi kerja khusus atau SK3 profesi auditor hukum dan melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan kode etik profesi dan siap melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan sesuai jadwal yang ditetapkan. So far kita nggak pernah miss, ya, deadline yang kita tetapkan sendiri di LK2. Lalu 5. Tidak sedang atau pernah dalam kondisi mempunyai permasalahan hukum yang berlawanan dengan auditi, ya. Jangan sampai kita mengaudit perusahaan tapi partner di kantor sendiri itu sedang bersengketa dengan perusahaan itu, nanti kan jadi konflik of interest. Nanti datanya bisa kita bocorkan, bisa kita jual, ya, melanggar kode etik itu. Lalu 6. Menjamin bahwa auditor hukum bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas pergantian personil. Nah, ini contohnya seperti mungkin kalian calon anak-anak internnya Ansugi. Nanti ketika masuk 3 bulan udah keluar, ya kan kita nggak perpanjang, atau kalian yang memang nggak niat perpanjang mungkin karena kantornya jelek gitu ya. Nah, jadi ketika kalian ditunjuk untuk membantu melaksanakan audit hukum di bulan kedua kalian bekerja, dan ketika bulan ketiga kalian sudah keluar, maka kita harus ganti personel. Dan segala tanggung jawab mengenai hal itu akan jatuh ke kita, Ansugi. Mereka nggak akan lihat kalian. Mereka lihatnya Ansugi dan saya sebagai penanggung jawab. Ya, jadi ini kalau misalnya kita nggak melihat potensi kalian, nggak melihat karakter kalian, dan juga kesiapan kalian, tentunya kita nggak akan tunjuk, ya, sebagai untuk ikut mengalami proses audit hukum ini, ikut belajar dari sini. Jadi kalau kalian suatu hari ditunjuk, tolong jalankan mandat ini dengan sepenuh hati, ya. Lalu terakhir, memiliki komitmen untuk dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah disepakati dalam surat penugasan audit hukum. Ya. Lalu ini ada lagi kewajiban auditi, ya, bagian kelima. Habis ini kita selesai bagian terakhir, bagian keenam. Ya, jadi sabar, ikutin prosesnya supaya kalian punya pemahaman yang cukup ketika suatu hari kalian ditugaskan. Ya. 1. Menyiapkan dan menyerahkan seluruh data dan informasi atau salinan dengan menunjukkan aslinya yang dibutuhkan oleh auditor hukum sesuai daftar permintaan data dan informasi yang disiapkan. 2. Menjamin bahwa seluruh data dan informasi yang diberikan kepada auditor hukum adalah valid dan asli dan bertanggung jawab penuh secara hukum atas seluruh data dan informasi yang diberikan. 3. Menanggapi, menjawab setiap korespondensi hukum. 4. Mengizinkan, memfasilitasi kunjungan. 5. Memberikan kewenangan yang diperlukan. Ya, karena apa? Karena kalau tidak melakukan ini, lalu nanti ada data yang miss, ya kita nggak mau disalahkan, ya. Ya berarti pihak auditinya yang tidak kooperatif. Kalau itu perusahaan internal sendiri bisa ditegur, ya. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan, dipakai buat alasan untuk mendisiplin, ya, orang-orang internal. Atau 2, batalkan saja akuisisinya. Kita nggak jadi beli karena kamu nggak kooperatif, berarti ada fakta material, ya, kita berasumsi bahwa ada fakta material yang berusaha kalian sembunyikan. Itu, ya. Jadi jangan takut sebagai auditor hukum nantinya apa yang kita lakukan ini semua ada dasarnya, dan juga kita juga punya kewenangan untuk merekomendasikan kepada pemberi kerja bahwa auditi tidak kooperatif sehingga perlu didisiplinkan kalau internal, atau kalau di luar perlu dikonsider untuk membatalkan
transaksi ini. Ya. Lalu yang keenam, yang terakhir, ya, proses audit hukum akan direkapitulasi dalam 6 lembar kerja yang terkait dan tidak terpisahkan. Ya. 1. Pra-audit hukum. Ini lembar kerja 1, lembar kerja 2, kerangka acuan kerja, tim dan jadwal kerja. Proses kedua, audit hukum. Ini lembar kerja 3 dan lembar kerja 4. Lembar kerja 3, tabel pengumpulan data dan informasi yang kita akan kerjakan di tempatnya klien. Keempat, tabel perundang-undangan yang akan kita gunakan sebagai pisau bedah untuk memeriksa apakah hal-hal yang dilakukan atau dokumen-dokumen yang ada dari hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini itu sesuai dengan kaidah undang-undang yang berlaku, hukum positif ya. Lalu ada tahap terakhir, tahap ketiga, pasca audit hukum. Di sini ada lembar kerja 5, lembar kerja 6. Lembar kerja 5 itu laporan hasil audit hukum, 6 berita serah terima hasil audit hukum. Nah, untuk yang ke-6 biasanya kita akan sertai juga dengan legal opinion. Ya, untuk lebih jauh membreakdown masalah-masalah yang ada. Karena di lembar kerja 5 itu biasanya cuma tertera penilaian saja. Nah, nanti kita juga akan bahas di lembar kerja kelima tentang standar penilaiannya Asahi ya. Lalu terakhir juga ditutup dengan disclaimer, segala bentuk informasi yang dipertukarkan adalah bersifat rahasia dan tidak untuk diberitahukan ke pihak yang tidak terkait dengan cara apapun ya. Para pihak menyatakan siap menanggung segala konsekuensi atas bocornya info ya. Kerahasiaan tersebut dikecualikan untuk satu kepada pihak ketiga lainnya dalam rangka reorganisasi perusahaan dan wajib diikuti dengan non-disclosure agreement, misalnya untuk merger, akuisisi, atau restrukturisasi gitu ya. Lalu kedua, pihak berwajib atau otoritas negara yang bersifat memaksa, KPK, polisi, I hope it doesn't come to that. Ketiga, pihak lainnya untuk kepentingan pendidikan dengan tidak mencantumkan identitas pihak lainnya seperti apa yang saya lakukan hari ini. Mungkin ini yang spesial di Ansugi. Dari mulai RSE ya, kita tanda tangan retainer service agreement dengan klien, sampai hal-hal pengerjaan seperti ini kita selalu cantumkan disclaimer bahwa informasi ini boleh disampaikan dengan tidak membuka identitas kepada atau untuk sebagai bentuk dari sumbangsih kita ya terhadap dunia pendidikan. Nah, termasuk hari ini video yang harusnya ditujukan kepada anak-anak intern Ansugi atau calon anak-anak intern Ansugi ya, program in training Ansugi ini kita publish untuk umum supaya kalian juga bisa belajar just in case ya, pemikiran kita just in case kalian perlu masuk ke law firm lain tidak diterima di Ansugi, itu kalian punya basic understanding. Kalaupun nanti struktur atau cara kerjanya beda, ya paling nggak kalian masih punya gambaran kan, oh kalau di Ansugi gini, di tempat saya yang sekarang gini. Jadi itu tentunya akan membantu Indonesia ya nantinya untuk punya sarjana hukum yang cukup kompeten meskipun pengalamannya mungkin belum banyak. Ya. Sampai di situ aja untuk pembahasan kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang lembar kerja kedua yakni mengenai tim dan jadwal kerja audit hukum. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Take care.